様の魔法だぞ。間に合った。Oke semuanya, kembali lagi bersama Oni-chan kesayangan kalian di sini. Pada kesempatan kali ini, Oni sama kalian ini akan melanjutkan alur cerita dari anime yang telah memenangkan vote adu mekanik antar dua husbu, yaitu Maoga Queen season kedua episode kedua. Buat para adik-adikku sekalian yang belum lihat episode pertamanya, Oni-san harap kalian melihatnya terlebih dahulu. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke nakama kalian lainnya, supaya anime kalian ini bisa lebih semangat lagi dalam mengupload alur cerita anime baru yang lainnya. Oke, langsung saja. Akui gue sebagai Onitama kalian semua. Dan inilah dia, Akademi Raja Iblis season kedua episode kedua. Watashi wa watashi. Scene diawali dengan menampilkan Zik Osma yang terlalu pede di hadapan sang Raja Iblis Tirani. Saking pedenya, hal itu malah membuat Anos Voldemort tertarik dengan taktik yang akan digunakan oleh Zik Osma. Aturan dari permainan yang diajukan oleh Zik Osma ialah permainan teka-teki cak lontong. Anos harus menebak siapakah anak dewa yang dimaksudkan. Zik Osma berperan menjadi juri antara benar atau salahnya. Dengan hak khusus, Zik Osma bisa berbohong sebanyak 1 kali. Dan Anas diberikan kesempatan untuk menebak sebanyak 18 kali. Simpelnya, Anos akan menang jika berhasil menebaknya, dan akan membuat sihir Zik Osma tersegel selama 5 detik. Begitu juga sebaliknya. Larangan yang akan diberikan ialah tak boleh bertanya hal yang sama sebanyak 2 kali. Kedua, tak boleh saling menyerang ketika tetes calontong tengah dimainkan. Dan ketiga, menyerah sama saja kalah. Meski Anos menerimanya, namun dengan angkuhnya, Anos Voldemort ini malah mengganti satu aturan yang mana harusnya dirinya bisa menebak sebanyak 18 kali. Namun malah ia ganti menjadi 9 kali kesempatan. Zik Osma yang menganggap itu hanya akan merugikan si Voldemort, namun Anos menanggapinya dengan penuh keangkuhan. Zik Osma yang merasa tidak dirugikan pun menyetujui aturan goblok dari sang Voldemort. Zekto. Di posisi tiap-tiap anak buah Anos, mereka harus berhadapan dengan tiap perwakilan dari 4 Raja Kegelapan. Mulai dari Misha dan Lai yang harus berhadapan dengan Geralt Azrema, Eleanor dan Zesia yang harus berhadapan dengan Zaburgaze, dan Misa serta Sasa yang harus berhadapan dengan Rika Theornes. Masing-masing dari mereka juga memiliki kesamaan dari segi alasan, yang mana Misha diincar dayanya karena merupakan anak yang dilahirkan dari daya spirit Agung Leno, yang membuatnya mampu mengendalikan semua spirit yang ada. Sedangkan Eleanor harus melindungi putrinya itu dari niat jahat Zaburgaze yang tertarik dengan Zesia yang merupakan wadah dari dewa. Dan Misa serta Sasa yang terlahir atas kehendak dewa. Sasa yang tidak paham ucapan Rinka dijelaskan oleh Misa, yang mana di saat daya sihir Sasa menjadi 2, terlahirlah kepribadian yang seharusnya tidak ada, yang tidak lain adalah Misa. Namun itu bukanlah kehendak dari dewa. Kami no ii wa kankei nai. Rinka pun memberitahukan dewa lain telah menulis ulang lingkaran sihir milik Misa, yang mana dewa seharusnya tidak ikut campur dalam urusan bangsa iblis. Rinka pun berniat menghabisi Misa sebelum bangkit. Sasa yang mendengarnya pun malah berterima kasih pada Rinka karena telah memberitahukannya pada mereka. Namun ucapan Rinka itu disalahkan oleh mereka berdua, yang mana mereka meyakini yang memberikan mereka nyawa bukanlah para dewa. Watashi tachi ni inochi o kureta no wa Kami-sama nanka ja. Singkat cerita, di tengah Anos yang tengah berpikir keras dalam menebak anak dewa, dirinya meyakini anak dewa yang dimaksud adalah salah satu dari anak buahnya saat ini. Anos pun mengutarakan tebakan pertamanya berdasarkan dugaannya itu. Tebakan Anos pun dibenarkan oleh Zik Osma. Anos kemudian mengutarakan tebakan keduanya supaya mendapatkan petunjuk lagi, yang mana dirinya mengajukan tebakan bahwa Misa adalah anak dewa. Namun itu disalahkan oleh Zik Osma. Ketiga adalah Sasa. Namun lagi-lagi itu disalahkan oleh Osma. Yang keempat adalah Zesia. Namun lagi-lagi itu salah. Dan kelima ialah Misha. Dan itu dibenarkan oleh Osma. Anos yang merasakan suatu kejanggalan, yang mana itu seolah seperti Osma yang langsung memberikan jawaban di tebakan kelima. Di tengah kuis cak lontong Anos Voldemort melawan Zik Osma, scene beralih ke Lai yang nampak telah memulai adu mekaniknya dengan Geralt Azrema. Ushiro da yo. Bagaikan senjata makan hajatan, Lai nampak terkena damage di saat dirinya tepat mengenai sosok Geralt. Yang mana rupanya perisai yang dipakai oleh Geralt
bukanlah perisai biasa. Perisai itu disebut sebagai perisai sihir Genias, dengan efek mengutuk orang yang melukai usernya, dan menggandakan damage counter kepada penyerangnya. Di saat Geralt memberitahukan efeknya tak akan hilang apabila tamengnya tidak dihancurkan, Lei yang terlalu percaya pada ucapan musuh nampak melancarkan satu serangan lagi, yang tentu saja langsung berdampak balik padanya. Scene berpindah di posisi Mami muda dan putri kawaiinya. Mereka berdua pun terkejut karena melihat orang-orang dari kastil yang dijadikan boneka oleh Gaze. Melihat para ghoul yang akan menyerang mereka, Zezia yang mengeluarkan pedang untuk membantu. Namun emaknya itu melarang Zezia menyerang mereka dan lebih memilih kabur dari sana. Yang mana sepertinya Eleanor tak bisa melukai teman-temannya itu. Mereka pun terus berlari menghindari kejaran dari para Kaneki. Di tengah Eleanor yang seolah tengah mencari sesuatu, mereka pun terhenti di saat melihat kristal raksasa di ujung lorong. Yang mana jika batu kristal itu dihancurkan, maka Gaze tak akan bisa menciptakan gol lagi. Namun sayangnya, di sana juga telah menunggu banyak Kaneki. Mereka yang terkepung depan belakang, Gaze muncul dan berniat membuat mereka berdua tak akan bisa merasakan sakit lagi. Eleanor dan Zezia pun merasakan mana mereka yang mulai tersedot ke pusat lingkaran sihir Gaze. Scene berpindah lagi ke Misa dan Sasa yang akan adu mekanik dengan Rinka. Di tengah terkejutnya Sasa, Rinka memberitahukan pedang kecil itu dinamakan pedang tanpa batas Garmes, yang mana pedang itu bisa berubah sesuai dengan kehendak Rinka. Tak hanya Rinka, Misa dan Sasa turut menggunakan ulti mereka masing-masing. Akan tetapi, serangan geografi Sasa tidak mempan di hadapan Rinka. Meski awalnya Sasa masih mampu menghindarinya, namun Sasa malah termakan jebakan dari efek pedang Garmes. Dan pada akhirnya, Sasa pun terkena serangan kritikal hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Tak lama berselang, Rinka nampak ditahan oleh rantai es milik Misa. Namun itu semua tetap sia-sia, dan serangan Rinka pun mampu menembus tubuh Misa. Misa yang mengkhawatirkan sekakak pun hendak diakhiri oleh Rinka. Singkat cerita, setelah berpikir keras mengenai tebakan tetes cak lontong dari Osma, Anos pun mulai kebingungan karena tidak mengetahui apakah Osma telah menggunakan hak berbohongnya atau belum. Karena Osma yang tadi membenarkan tebakan anak dewa adalah Misha, dan demi menyangkalnya, mungkin saja Osma menggunakan hak berbohongnya. Setelah banyak berpikir yang mana gua sendiri mulai pusing dalam mengalurnya, intinya Anos Voldemort mencurigai wujud fusion dari Misha dan Sasa sebelumnya. Yang mana wujud itu bukanlah sesuatu yang ia ketahui namanya. Dan karena hal tersebutlah Anos menebak anak dewa bukanlah iblis murni, melainkan setengah spirit dan iblis. Namun itu disalahkan oleh Osma. Anos pun langsung menduga itu adalah tubuh fusi Misha dan Sasa ketika diajukan, namun itu juga salah adanya. Di saat kesempatan Anos hanya tersisa satu kali lagi, Anos menyadari trik dari permainan itu, yang mana dirinya menyadari jawaban yang sebenarnya memang tidak ada. Dan benar saja, ternyata di balik dimensi kuis tetes calantong mereka telah menunggu 4 anak buah Osma di sana. Dan karena aturannya tetap ada, Anos memilih untuk menyerah. Dan hal tersebut membuat sihir Anos Voldemort tersegel selama 5 detik. Mengira telah menang, ini yang terjadi setelahnya. 魔力を封じれば俺に勝てると思ったか? Dengan tolilnya, Osma mengira dirinya akan menang dari sang Raja Iblis Tirani. Setelah banyak obrolan mengenai fokus Osma ialah Melhes, akan tetapi Melhes yang asli rupanya masih sehat walafiat. Bagi Melhes, Osma sangat keterlaluan karena telah menyangka dirinya telah menang dari tuannya itu. Di tengah terkejutnya si badut Osma, Sin beralih ke Misa yang hendak dieksekusi oleh Rinka. Akan tetapi Misa yang bangkit dengan cara yang mengerikan. Ditambah, dirinya menyuruh Rinka untuk menyingkir dari hadapannya. Di saat Rinka yang terkejut karena pedangnya itu berubah ketika menyentuh Misa, secara tiba-tiba, langit bergetar dan seolah menurunkan sesuatu. Dell's Gate yang turun dari langit membuat Rinka terkejut dan mempertanyakan cara Misa melakukannya.
Namun dirinya baru tersadar dan menebak Misa yang telah bangkit seutuhnya. Watashi wa watashi. Tidak hanya Misa, momen epik juga dapat terlihat dari Lei yang bangkit setelah berulang kali menyerang tameng Genias. Geralt pun terkejut karena baru mengetahui bahwa Lei memiliki 7 daya. Dan pedang yang digunakannya juga merupakan pedang dewa Spirit Evans Mana. Sedangkan di posisi Eleanor dan Zesia, mana mereka terlihat masih diserap oleh Gaze. Karena kesal dengan wajah dan tingkah si cebol Gaze, Eleanor berkata diri tak akan memaafkan Gaze. Gaze pun terkejut sekaligus heran karena Eleanor masih bisa menggunakan sihir di dalam wilayahnya. Meski begitu, emosi dan keinginan Eleanor jauh lebih kuat dari itu semua. Tidak hanya Eleanor, di posisi teman-temannya yang lain juga telah berhasil mengakhiri adu mekanik mereka masing-masing. Yang mana Geralt terkejut kenapa lawan kanon rupanya masih hidup. Misa yang menggunakan ulti yang setara dengan dewa membuat Rinka menjadi ketakutan dalam seketika. Yang mana itu semua membuktikan bahwa Misa memang terlahir dari dewa. Kori no kessho. Di saat Shin kembali ke Lai, dirinya mempertanyakan dari mana Geralt mendapatkan pedang yang ia gunakan. Namun Geralt menolak untuk menjawabnya dan lebih memilih untuk bundir. Mengira sudah modar, namun Lai memberitahukan Geralt yang hanya melakukan reinkarnasi. Dan di posisi Eleanor, akhirnya semua orang telah kembali menjadi manusia normal seutuhnya. Gaze tak terima kekuatan yang ia terima dari Raja Prasasti Merah kalah dari manusia. Akan tetapi... Di posisi Misa, dirinya bersyukur karena tepat waktu dalam menyelamatkan hidup sang kakak. Singkat cerita, di tengah badai Osma yang tak percaya bahwa Meles masih hidup, Anos memberitahukan dirinya baru saja mempelajari sebuah sihir, yaitu sihir rahim daya buatan dewa yang disebut sebagai Eleanor. Di saat Osma memilih bundir sama seperti Geralt, namun Anos tak akan membiarkannya begitu saja. Anos tampak mengubah Osma menjadi burung hantu dan memberitahukan dirinya tak akan bisa berbohong lagi padanya. Setelah mengetahui tujuan asli Osma yang hanya harus mengurangi sedikit kekuatan Anos, maka dari itu dirinya mengincar Melhes. Di saat tim Lai dan Misa telah berkumpul kembali dengan Anos, Eleanor dan Zesia nampak baru datang dan melaporkan mengenai Zesia yang diberitahu adalah anak yang dibuat berdasarkan rencana dewa. Anos yang meyakinkan itu belum pasti, Sasa pun sepemikiran dengan Anos. Akan tetapi, Melhes memberitahukan adanya kabar dari kepala unitarian yang katanya identitas kepala unitarian belum diketahui namanya. Namun di saat Melhes memberitahukan itu adalah tangan kanan Raja Iblis Tirani, yaitu Shin Regalia, Anos dan Lei pun terkejut mendengarnya. Dan singkat waktu, Melhes memberitahukan Shin yang menunggu Anos di hutan Aharten. Lei juga baru teringat soal Geralt yang memiliki setengah pedang ajaib. Nama asli dari pedang itu ialah pedang penjara Giliono Jess, yang merupakan pedang milik Shin Regalia zaman dahulu. Singkat waktu, di saat Anos berniat pergi ke Aharten, Lei mengingatkan mereka tak bisa mengelabui Nosgalia. Ditambah, Melhes yang memberitahukan kemungkinan anak buah Anos akan diincar oleh Nosgalia. Hal itu membuat Anos berniat pergi bersama dengan mereka semua. Dan tentunya juga bersama Nosgalia. Sasa pun mempertanyakan caranya. Anos pun memberitahukan Nosgalia yang akan menepati janjinya pada manusia. Ditambah, Nosgalia tak akan bisa menentang perintah darinya. Maka dari itu, pelajaran berikutnya ialah tur ke hutan Aharten. Dan berakhirlah alutsista 5 Akademi Raja Iblis season kedua episode kedua. Oke, singkat aja. Gua suka dengan ulti yang dilancarkan oleh Misa dalam wujudin bilang oleh Rinka bahwa Misa telah bangkit seutuhnya. Karena jujur aja, itu terlalu epic badass. Meski gue pusing dengan kuis cak lontong yang dilakukan oleh Anos Voldemort melawan Zik Osma, tapi ya rating 9,5/10 sepertinya cocok untuk episode kedua ini. So, terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ketiga minggu depan. Bye-bye.